Gaza kembali berduka. Langit yang seharusnya membawa harapan justru mengantar kematian. Parasut-parasut bantuan jatuh dari udara, namun salah satu peti besar menghantam tanah dengan keras, menimpa dan merenggut nyawa Muhammad Aid, anak laki-laki berusia 14 tahun. Ia tak sempat berlari, tak sempat selamat. Keputusasaan di Gaza kini tidak lagi mengenal batas. Puluhan orang yang kelaparan berdesakan di sebuah balkon untuk mendapatkan bantuan sebelum akhirnya struktur rapuh itu runtuh. Belum jelas berapa yang terluka, tapi luka hati warganya sudah terlalu dalam. Kami tak berdaya, kata Abua dengan suara bergetar. Kami memohon kepada dunia, lindungi kami dari Netanyahu. Di tengah penderitaan ini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan rencana baru. Dorongan militer besar-besaran untuk menguasai penuh kota Gaza. PBB menyebutnya sebagai eskalasi berbahaya yang bisa mengguncang Timur Tengah. Jerman langsung bereaksi dengan menghentikan sebagian ekspor senjata ke Israel. Negara-negara Arab mengeluarkan pernyataan bersama menolak total langkah ini. Hamas menyebutnya sebagai babak baru dari perang pemusnahan. Stop the war. We want to bring the hostages home and we want to stop the... Sementara itu, di jantung Israel, ribuan warga tumpah ruah ke jalan, bendera biru putih berkibar di bawah terik matahari. Mereka bersuara lantang, bebaskan Sandera, hancurkan Hamas, ambil alih Gaza sepenuhnya. Suara mereka menggema di antara gedung-gedung Tel Aviv dan Yerusalem, disertai tekad yang bulat. Mencegah tragedi ini terulang selama Hamas masih berkuasa di Gaza. Bagi mereka, ini bukan sekadar tuntutan politik. Ini adalah janji keamanan bagi generasi berikutnya. Spanduk-spanduk berwarna mencolok memuat pesan dukungan tanpa ragu. Netanyahu, lanjutkan, Gaza harus diambil alih. Di tengah gejolak dunia yang mengecam, di sini, dukungan rakyat Israel kepada langkah Perdana Menterinya justru semakin mengeras, menandakan bahwa perang di Gaza tidak hanya menjadi isu militer, tapi juga bagian dari tekad nasional mereka. Di rumah-rumah sakit Gaza, angka kematian kembali bertambah. 11 jiwa melayang hari ini, bukan karena peluru, tapi karena kelaparan. Tubuh-tubuh kurus kering menjadi saksi bisu bahwa bantuan tak pernah cukup sampai. Bantuan tersebut dicuri Hamas. Malam ini, utusan khusus Amerika Serikat, Steve Witkoff, berada di Ibiza, Spanyol, bertemu dengan Perdana Menteri setempat untuk membicarakan proposal gencatan senjata yang dapat dijalankan. Jika disepakati, langkah ini mungkin bisa menunda operasi militer Netanyahu. Namun, waktu berjalan cepat. Besok pagi, Dewan Keamanan PBB akan menggelar sidang darurat, langkah-langkah yang hanya diambil ketika dunia benar-benar berada di ambang jurang. Dari isak tangis anak-anak Gaza yang kehilangan orang tua, hingga teriakan pengunjuk rasa di Tel Aviv, satu pesan menggema menembus batas negara, bahasa, dan keyakinan. Hancurkan Hamas sebelum semuanya terlambat. Shalom, hari ini kita akan membicarakan sebuah tragedi yang kembali mengguncang dunia. Bukan hanya sekedar berita, tapi sebuah realita pahit yang seharusnya menggugah hati setiap orang yang percaya. Gaza sekali lagi terjerembab dalam duka yang tak terlukiskan. Langit yang mestinya membawa harapan, kini justru menurunkan kematian. Parasut-parasut bantuan melayang di udara, seolah menjadi tanda keselamatan. Namun satu peti besar menghantam tanah, menimpa seorang anak berusia 14 tahun, Muhammad Aid. Ia tak sempat berlari, tak sempat selamat. Firman Tuhan di Pengkhotbah 9 ayat 12 berkata, "Karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jaring yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat, demikianlah anak-anak manusia tertangkap pada waktu yang malang, apabila malapetaka menimpa mereka secara tiba-tiba."
Hari ini, ayat itu terasa begitu nyata. Keputusasaan kini tak mengenal batas. Puluhan orang yang kelaparan berdesakan di balkon yang rapuh hanya demi setitik bantuan. Lalu, runtuh bersama teriakan mereka. Tak ada yang tahu pasti berapa yang terluka, tetapi luka di hati mereka sudah terlalu dalam untuk diukur. Seorang pria bernama Abua Aliyah berkata dengan suara bergetar, "Kami tak berdaya, kami memohon kepada dunia, lindungi kami dari Netanyahu." Kata-kata ini terdengar seperti jeritan, namun juga seperti tuduhan. Dan di sisi lain, dunia belum sempat menghapus air mata Gaza ketika Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengumumkan rencana barunya, dorongan militer besar-besaran untuk menguasai penuh kota Gaza. PBB menyebutnya eskalasi berbahaya yang dapat mengguncangkan seluruh Timur Tengah. Jerman langsung bereaksi, meneguhkan sebagian ekspor senjata ke Israel. Negara-negara Arab bersatu dalam penolakan total, dan Hamas menyebutnya sebagai babak baru dari perang pemusnahan. Namun di jantung Israel sendiri, ribuan warganya turun ke jalan, bersatu dalam teriakan, bebaskan sandera, hancurkan Hamas, ambil alih Gaza sepenuhnya. Mereka tidak mau tragedi ini terulang selama Hamas masih berkuasa di Gaza. Mereka percaya selama akar kejahatan itu belum dicabut, damai hanyalah mimpi. Seperti firman Tuhan dalam Mazmur 37 ayat 9 dan 10. Sebab orang-orang yang jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Hanya sedikit waktu lagi, maka orang fasik tidak ada lagi. Kalau engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada. Sementara itu, di rumah-rumah sakit Gaza, angka kematian kembali bertambah. Hari ini saja 11 jiwa melayang, bukan karena peluru, namun karena kelaparan yang mencekik seperti racun tak kasat mata. Tubuh-tubuh kurus terbaring tak berdaya, menjadi saksi bisu bahwa bantuan dunia tidak pernah cukup sampai. Bahkan sebagian bantuan itu dirampas oleh Hamas sebelum menyentuh tangan mereka yang benar-benar lapar. Sungguh, seperti Amsal 29 ayat 2, bila orang benar bertambah banyak, bersukacitalah rakyat, tetapi bila orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Sementara itu, jauh dari Gaza, utusan khusus Amerika Serikat Steve Witkoff berada di Ibiza, Spanyol. Ia duduk berhadapan dengan Perdana Menteri setempat membicarakan proposal gencatan senjata. Jika berhasil disepakati, mungkin ini menjadi satu-satunya rem yang dapat menunda operasi militer besar-besaran yang sedang disiapkan Netanyahu. Namun, waktu terus berjalan. Besok pagi, Dewan Keamanan PBB akan menggelar sidang darurat. Langkah yang hanya diambil ketika dunia benar-benar berada di ambang jurang. Di Gaza, isak tangis anak-anak yang kehilangan orang tua bergema di lorong rumah sakit. Di Tel Aviv, teriakan pengunjuk rasa memecah malam, menuntut keputusan yang akan menentukan nasib ribuan jiwa. Dan dari kedua belah pihak, dari tanah yang dipisahkan oleh darah dan duka, satu pesan menggema menembus batas negara, bahasa, dan keyakinan. Hamas harus dihancurkan sebelum semuanya terlambat. Firman Tuhan tidak pernah salah. Yesaya 48 ayat 22 berkata, "Tidak ada damai bagi orang fasik." Selama Hamas memegang senjata, selama kebencian menjadi ideologi, damai hanyalah fata morgana. Tapi, di tengah semua ini, kita, umat Tuhan, diajak untuk melihat lebih jauh. Perang ini bukan sekadar perang wilayah. Ini adalah perang rohani. Efesus 6 ayat 12 mengingatkan kita, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Dan kalau kita tahu ini adalah perang rohani, maka kita pun tahu bahwa kemenangan sejati tidak lahir dari peluru, tetapi dari kebenaran firman Tuhan yang tegak. Sampai Tuhan sendiri yang turun tangan dan membuktikan bahwa firman-Nya adalah ya dan amin,
dan tetaplah berjaga. Sebab apa yang kita saksikan hari ini hanyalah permulaan dari apa yang sudah dinubuatkan. Tuhan sedang bekerja dan rencananya pasti digenapi. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih sudah mendengarkan renungan firman Tuhan sore ini. Bukan suatu kebetulan jika saudara ada di sini saat ini. Tuhan sendiri yang mengatur langkahmu, Tuhan sendiri yang mengetuk pintu hatimu, dan Tuhan sendiri yang menanamkan firman-Nya ke dalam jiwamu sore ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi menembus hati, mengalir dalam pikiran, dan diwujudkan dalam perbuatan. Renungan ini bukan hanya perenungan, ini adalah panggilan. Panggilan untuk bertobat, panggilan untuk kembali, panggilan untuk bangkit, dan berjalan dalam kebenaran yang sejati. Karena kita tidak tahu berapa banyak sore lagi yang Tuhan izinkan untuk kita. Kita tidak tahu apakah esok masih milik kita. Tapi hari ini, sore ini, adalah anugerah yang tidak boleh disia-siakan. Mungkin ada banyak hal yang belum saudara mengerti, banyak luka yang belum sembuh, banyak doa yang belum terjawab. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah tutup telinga terhadap jeritan jiwa yang jujur, dan tidak pernah tutup mata terhadap air mata yang jatuh dalam diam. Tinggallah dalam kasih-Nya, berjalanlah dalam terang-Nya, dan peliharalah imanmu sampai akhir. Sore ini mungkin telah berakhir, tetapi firman yang telah tertanam dalam hati kita, biarlah itu terus tumbuh, menguatkan, menyucikan, dan membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Bukan hanya hari ini, tapi sampai hari di mana kita bertemu muka dengan Dia yang kita imani. Jangan lelah melakukan yang baik. Jangan menyerah meski badai belum reda. Tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan tangan-Nya dari orang-orang yang berharap kepadanya. Sampai jumpa di renungan firman Tuhan berikutnya. Tetap setia, tetap menyala dalam kasih, dan tetap berjalan bersama Sang Gembala Agung, Yesus Kristus yang hidup dan akan datang kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk sore yang penuh anugerah ini. Untuk setiap napas yang masih Kau izinkan berhembus dalam tubuh kami. Untuk setiap detik yang Engkau beri, agar kami bisa duduk diam di hadapan-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui firman yang hidup, yang menusuk hati, yang mengguncang jiwa, namun juga mengobati luka dan mengangkat kami dari kejatuhan. Tuhan Yesus, sore ini kami datang bukan hanya membawa telinga kami, tapi membawa seluruh keberadaan kami ke hadapan tahta kasih-Mu. Kami datang dengan hati yang kadang kotor, pikiran yang sering goyah, dan semangat yang mulai padam. Tapi firman-Mu sore ini membangkitkan kami kembali. Engkau berbicara bukan hanya lewat huruf dan kata, tapi lewat roh yang menghidupkan. Kami tahu Tuhan, seringkali kami mengabaikan suara-Mu. Kami terlalu sibuk dengan dunia, terlalu sibuk mengejar yang fana, hingga lupa bahwa Engkaulah sumber kehidupan sejati. Namun hari ini kami diingatkan lagi, bahwa tak ada satu pun dalam dunia ini yang lebih berharga dari hadirat-Mu. Engkaulah mutiara yang mahal, harta terpendam yang layak kami tinggalkan segalanya demi mendapatkannya. Ajari kami untuk mencintai-Mu lebih dari segala yang kami miliki. Terima kasih karena firman-Mu menegur kami, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk. Karena Engkau tidak membiarkan kami larut dalam jalan yang salah, namun menuntun kami kembali ke jalan yang sempit, jalan salib, jalan pengorbanan, jalan kebenaran. Tuhan Yesus, sore ini kami mengangkat tangan dan hati kami kepadamu. Segala yang telah kami dengar, biarlah tidak hanya tinggal dalam pikiran, tanamkan itu dalam hati kami yang paling dalam. Ubah kami mulai dari dalam, jadikan kami pelaku firman, bukan hanya pendengar setia. Berikan kami hati yang lembut, hati yang sanggup menerima koreksi, dan tidak lari dari cahaya-Mu saat dosa kami disingkapkan.
Ajari kami mencintai kebenaran, meski kebenaran itu menyakitkan. Ajari kami berjalan dalam kasih, meski dunia membalas dengan kebencian. Tuhan, jadikan kami terang di tengah kegelapan, garam di tengah kebusukan dunia ini. Dan ketika nanti malam datang, dan kesunyian menggantikan keramaian, biarlah firman-Mu terus bergema dalam hati kami. Biarlah suara-Mu lebih nyaring dari hiruk-pikuk dunia. Dan ketika kami tidur malam nanti, biarlah kami tidur dalam pelukan kasih-Mu, dengan hati yang sudah dipulihkan, jiwa yang sudah disegarkan, dan semangat yang kembali menyala untuk berjalan bersama-Mu besok pagi. Tuhan, kami tahu hari-hari ini tidak mudah. Kami hidup di zaman yang gelap, di zaman di mana kebenaran dikompromikan, iman diperjualbelikan, dan kasih menjadi dingin. Tapi kami mohon, jangan biarkan hati kami menjadi seperti dunia. Teguhkan kami, tanamkan keberanian dalam jiwa kami. Berikan kami api dari surga yang tidak padam, untuk tetap setia sampai akhir. Kami tahu jalan sempit itu tidak mudah, tapi kami tahu Engkau menyertai setiap langkah yang kami ambil. Meskipun air mata kami jatuh, Engkau mengumpulkannya dalam kirbat-Mu. Meskipun kami berjalan dalam lembah kelam, Engkau tetap setia menggandeng tangan kami. Kami tidak sendiri, kami tidak ditinggalkan. Berkati setiap orang yang mendengar renungan sore ini, dimanapun mereka berada, apapun pergumulan mereka, biarlah kasih-Mu menjamah dan menjawab mereka satu persatu. Angkat yang tertunduk, pulihkan yang remuk, dan kuatkan yang nyaris menyerah. Sore ini, kami pulang dari hadapan firman-Mu, bukan sebagai orang yang sama, tapi sebagai orang yang telah disentuh surga. Kami pulang dengan damai, kami pulang dengan harapan baru, kami pulang dengan keyakinan bahwa Engkau tetap berdaulat di atas segala hal yang tidak kami mengerti. Dan jika malam ini adalah malam terakhir kami di dunia ini, biarlah kami ditemukan tetap setia, tetap percaya, dan tetap memandang wajah-Mu. Kami rindu saat Engkau datang kembali, Tuhan. Kami rindu melihat langit terbelah, malaikat meniup sangkakala, dan Engkau turun dengan kemuliaan. Jadikan kami mempelai yang siap. Jadikan kami gereja yang berjaga-jaga. Jadikan kami umat yang tidak tertidur. Kami tidak ingin Engkau datang tiba-tiba, dan kami masih bermain-main dengan dunia. Bangunkan kami, Tuhan. Sadarkan kami. Segarkan kami. Dan kuduskan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian hanya bagi-Mu, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, dan segala hidup kami hanya bagi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang akan datang kembali, kami menutup renungan sore ini dengan penuh syukur dan kerendahan hati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih banyak atas kesetiaan saudara-saudari mengikuti renungan firman Tuhan sore ini sampai selesai. Semoga setiap firman yang telah kita dengar, setiap pesan yang telah menyentuh hati, dan setiap doa yang telah kita panjatkan bersama, sungguh-sungguh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi hidup saudara di hari-hari yang penuh tantangan ini. Kiranya firman Tuhan hari ini menanamkan keberanian dan keyakinan dalam hati kita semua, bahwa tidak ada keadaan yang luput dari kuasa Allah. Dalam kegelapan dunia yang semakin pekat, marilah kita tetap menjadi terang yang memancarkan kasih, kebenaran, dan pengharapan yang hanya datang dari Tuhan. Jangan pernah menyerah, sebab Tuhan berjalan bersama kita, menuntun langkah kita,
dan membukakan jalan saat kita merasa terjebak dan buntu. Ingatlah bahwa di setiap pergumulan ada pertolongan Allah yang siap datang, dan dalam setiap tangisan ada penghiburan yang dari surga. Kami mengajak saudara-saudari untuk terus membagikan berkat ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan ragu untuk like, subscribe, komen, dan bagikan renungan ini. Dengan begitu, berkat firman Tuhan dapat menyebar luas, menjangkau lebih banyak jiwa yang haus akan kasih dan kebenarannya. Teruslah teguh dan kuat dalam iman, jadilah saksi hidup yang membawa damai dan sukacita dari Kristus dimanapun saudara berada. Jangan lupa untuk tetap membuka hati dan pikiran dalam setiap renungan berikutnya, karena Tuhan masih punya banyak firman yang luar biasa untuk diberikan kepada kita. Sampai bertemu lagi di renungan firman Tuhan sore berikutnya, dengan harapan dan doa agar Tuhan selalu menyertai langkah saudara-saudari semua, melindungi, memberkati, dan menguatkan dalam setiap keadaan. Tuhan memberkati, amin.